Ini semua masih dalam mengkhawatirkan. Pandemi baru selesai, isu konflik Ukraina Rusia belum selesai, muncul Palestina Israel, dan sekarang lagi terjadi ketegangan di beberapa kawasan di Timur Tengah. Dan harus jujur kita akui, dampaknya cukup luar biasa kepada perekonomian nasional kita. Tetapi dari semua dinamika yang ada, kita harus bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita, feeling saya di kuartal keempat masih tumbuh di atas 5% dengan inflasi di bawah 3%. Angka ini bukan angka omon-omon, tidak. Angka ini saya akan menjelaskan tentang kenapa saya optimis di angka 5%. Karena ada target investasi yang mencapai target dan ekspor kita yang cukup baik. Sekalipun harga komoditas dunia sekarang tidak sebaik di kuartal ke-2. Bapak Ibu semua, inflasi kita di bawah 3% itu mencerminkan juga bahwa daya beli masyarakat kita masih lebih baik dibandingkan dengan pada saat kita masuk dalam keadaan pandemi. Nah, bagaimana pertumbuhan investasi kita? Saya ingin ada slide-nya enggak? Minta slide dong. Ya. Ini Bapak Ibu semua. Saya ingin menjelaskan ini karena kami di Kementerian Investasi mempunyai prinsip hanya kepada Tuhan kami percaya, manusia butuh data. Jadi kalau pidato-pidato, retorika-retorika itu namanya asmu, asal bicara. Karena ini adalah kita bicara tentang di pasar modal, maka ini adalah trennya Bapak Ibu semua. Perbandingan kinerja investasi di luar sektor keuangan dan hulu migas di Indonesia sejak Pak Jokowi memimpin negara ini. 2015 itu ada RPJM kita 519 triliun, realisasinya 545. 2016 RPJM-nya 594, realisasinya 612. Ini terjadi peralihan kepemimpinan di BKPM dari Pak Franky kepada pejabat selanjutnya, temannya Pak Lutfi. Kemudian 2017 RPJM-nya itu 678, realisasinya 692. Di tahun 2018 RPJM-nya itu 721 triliun. 2018 RPJM-nya 765 triliun, realisasinya 721,30 triliun. Jadi ada sempat target investasi yang tidak tercapai di tahun 2018. Kemudian 2019 kami masuk di bulan Oktober, RPJM-nya 792 triliun, targetnya kemudian realisasi 809,60 triliun. Di era pandemi, sekalipun di era pandemi tidak ada target RPJM yang tidak terpenuhi. Kalau kita lihat di 2020 mencapai target, 2021 kita naikkan, Pak Presiden meminta dari 826 triliun dinaikkan 900 triliun, tercapai 901 triliun. 2022 dari 968 triliun RPJM, Bapak Presiden minta naik 1.200 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Alhamdulillah realisasinya 1.207 triliun. Dan di 2023 kami alhamdulillah diberikan target 1.400 triliun oleh Bapak Presiden Jokowi, sekalipun RPJM-nya hanya 1.099 triliun. Tapi kami alhamdulillah mencapai 1.418 triliun rupiah. Jadi inilah perbedaan antara Kementerian Investasi yang dipimpin oleh alumni perguruan tinggi lokal sama alumni perguruan tinggi luar negeri, terutama Harvard. Ya, jadi kenapa saya ngomong ini Bapak Ibu semua? Ini market ya. Kita bicara kepastian. Market itu bukan bicara teori, bicara tentang leadership, bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di lapangan, tapi tetap harus berarah pada arah kebijakan negara. Ini. Jadi Pak Lutfi, mohon maaf Pak,
Sekalipun saya ada di Jayapura, bukan berarti nggak bisa kerja Pak. Mohon maaf Pak. Ini bukan kacang goreng ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu semua. Ini terkait dengan kepemimpinan politik kita ke depan juga. Pemimpin Indonesia itu butuh visi bagus, tapi harus punya eksekusi bagus. Kalau visi terus, sampai kapan kita bisa sampai tujuan? Nah ini, saya pikir kita semua akan bisa melihat dan berproses untuk bagaimana menentukan ke depan. Yang kedua Bapak Ibu semua, target investasi di tahun 2023 posisinya antara FDI dan PMDN, alhamdulillah kita PMA-nya itu 52%. Kita PMA-nya ada slide-nya kan? Oh ini bahaya sekali kalau stop. Bos, itu. Ini mau diganti kelihatannya ini. Pemain slide ini dulu. Ini belum pilpres belum diganti orang dan celaka juga ini. Ini Bapak Ibu semua, PMA-nya 52%. Kemudian PMDN-nya 47%. Dan saya jujur mengatakan, salah satu penyebab kenapa Indonesia stabil pertumbuhan ekonominya di saat negara-negara G20 pertumbuhannya ada yang minus atau tumbuhnya sangat kecil, karena Pak Jokowi waktu memerintahkan kepada kami untuk mengurus investasi, tidak boleh mengurus investasi itu hanya di daerah Jawa, harus membangun pemerataan pertumbuhan investasi. Maka kalau kita lihat investasi kita di luar Pulau Jawa dan di Jawa, itu di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di Jawa itu lebih besar. Nah, sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 itu investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Inilah kenapa terjadi pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan investasi yang berkualitas itu insya Allah berlahan-lahan sudah mulai kita gapai. Dulu Bapak Ibu semua di Sulawesi, di Papua, di Maluku, siapa yang kenal investor asing di sana? Nggak ada yang kenal. Kadang-kadang Kak Boy juga, Pak Boy Tohir nggak tahu investasi di Maluku sama Sulawesi. Sekarang aja baru mulai masuk di Sulawesi, di Maluku. Dulunya taunya Kalimantan aja kira-kira begitu. Jadi ini adalah prospek. Dan kenapa ini terjadi Bapak Ibu semua? Kita merubah kebijakan yang tadinya insentif yang kita berikan di Pulau Jawa itu tadinya sama dengan di luar Pulau Jawa. Pak Presiden mengatakan, Mas Bahlil gimana caranya agar kita menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan keyakinan saya, menurut teori yang saya sekolah di kampung saya di Papua, itu mengatakan bahwa salah satu instrumen untuk penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi baru itu adalah investasi. Maka kami rubah, kalau tax holiday di Jawa dikasih 7 tahun dengan modal yang sama, di luar Jawa saya kasih 10 tahun dan 15 tahun agar mereka mau untuk melakukan investasi di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Jawa. Karena tidak apple to apple dong. Di Jawa infrastrukturnya udah bagus, listriknya banyak, lapangan pekerjaannya bagus. Masa kalau orang investasi 10 triliun di Jawa dengan tax holiday 8 tahun, kita kasih juga yang sama dengan di luar Pulau Jawa? Ini nggak fair. Ini bukan karena persoalan saya orang dari kawasan timur ya, bukan. Tapi ini asas keadilan. Nah Bapak Ibu semua, yang kedua, saya ingin menjelaskan dulu negara mana saja yang masuk di Indonesia. Minta slide-nya dong. Ini saya yakin data ini tidak ada di kementerian lain. Di Bursa Efek juga nggak ada, palingan ada di Kementerian Investasi. Jadi yang pertama masuk itu Singapura, dan dia paling tinggi sekali. 2023 dia 15 miliar US dollar. Yang kedua Tiongkok, yang ketiga Hong Kong dan yang lain. Tapi jujur saya katakan ya, marketing intelijen kami mengatakan bahwa investasi yang bersumber dari Singapura itu sebagian itu uang orang Indonesia yang ada di Singapura.
Kak Boy kira-kira ada hub di sana? Om, bagaimana Om? Ada kira-kira hub juga di sana? Jadi ini tidak semuanya uang orang Singapura. Singapura dijadikan sebagai hub. Ini masalah kita. Jadi kami berpikir, pemerintah ke depan harus berpikir bahwa kita harus membangun financial center di Indonesia. Dan PP-nya udah keluar, konsepnya sama dengan Singapura, sama dengan Labuan, itu kita bikin di IKN, Kamboy. Jadi bebas pajak dan supaya uang-uang itu masuk semua ada di sana. Dan ini diselesaikan oleh pemimpin yang punya leadership. Bukan pemimpin yang bicaranya buku, terus pidato, terus. Dan saya lihat